Kitab Mazmur pasal 32 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mari kita baca ayat firman Tuhan ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. Mazmur 32 ayat 1 dan ayat 2. 1, 2, 3. Dari Daud nyanyian pengajar. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa benih. Jadi saudara, yang berbahagia di sini dikatakan yang diampuni pelanggarannya, yang diterima saudaraku meskipun kesalahannya banyak tapi tidak diperhitungkan. Itu kebahagiaan orang Kristen. Itu kebahagiaan saudara dan saya. Kebahagiaan kita bukan karena kita sembuh dari sakit. Kebahagiaan kita bukan karena kita mendapatkan hal-hal jasmani. Karena saya ulang, hal-hal jasmani itu sifatnya sementara. Mujizat-mujizat jasmani sementara. Tapi kita bersyukur, saudara, lewat semua peristiwa itu Tuhan membawa kita untuk datang kepadanya supaya dia terima kita apa adanya. Itu kebahagiaan yang tidak ada taranya. Dia mengampuni dosa kita, dia menutupi kesalahan kita, dan dia tidak memperhitungkan berapa besarnya pelanggaran saudara dan saya. Nah, karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini sekali lagi kita belajar dari firman Tuhan ini. Saudara, betapa pentingnya mujizat rohani ini dalam hidup saudara dan saya. Jadi saya ulangi lagi, kita memang merindukan mujizat jasmani, tetapi mujizat jasmani itu sesuatu yang saudara sifatnya adalah tidak mutlak. Ya, kadang-kadang Tuhan mau bikin, kadang-kadang Tuhan tidak mau bikin. Ya saudara, kalau dia mau bikin tidak ada yang bisa halang, tapi kalau dia tidak mau juga tidak ada yang bisa protes. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi kita bersyukur meskipun mujizat jasmani itu tidak mutlak terjadi dalam hidup kita, meskipun Tuhan bisa lakukan kapan saja, tetapi kita bersyukur ada satu mujizat yang dia sudah kerjakan dalam hidup saya dan saudara, yaitu dia terima kita apa adanya. Dia mau menjadikan kita milik kepunyaannya. Saudara, yang kedua, mari kita kembali kepada Injil Markus pasal yang ke-7 tadi ayat 33. Begini bunyi firman Tuhan. Setelah dia pisahkan, lalu dikatakan di dalam ayat itu, dia dan orang itu kemudian sendirian, sehingga mereka sendirian, dikatakan ya, sehingga mereka sendirian. Nah, kalimat yang dipakai di dalam kata sendirian ini adalah dipakai kata idios. Idios itu artinya milik Tuhan yang saudara khusus atau pusaka Tuhan. Itu kata idios. Nah, saudara lihat, jadi setelah Tuhan memisahkan kita atau Tuhan menerima kita, dia kemudian menjadikan kita ini adalah orang-orang yang adalah pusakanya. Ya, orang-orang yang menjadi kesayangannya, saudara, pusaka Tuhan. Nah, kalau kita membaca kitab Mazmur 127, di sana dikatakan begini, saudara, bahwa anak laki-laki itu milik pusaka Tuhan. Nah, tentu ini adalah konteks dari orang-orang Ibrani yang memahami budaya patrialis, di mana laki-laki itu menjadi prioritas. Tetapi kalau ayat ini kita bawa ke zaman kita sekarang, di mana sudah terjadi persamaan gender, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, milik pusaka ini bukan lagi hanya saja laki-laki, tetapi perempuan juga menjadi milik pusaka Tuhan. Mari kita bandingkan ayat ini, 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 dan 17. Mari kita lihat 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-17 dan 18. Ya, 2 Korintus 6, 17, 18. Mari kita perhatikan bagian firman Tuhan ini, 17 dan 18 dari kitab 2 Korintus 6. Sama-sama kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dikatakan ayat 18, dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak
anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi saudara lihat, ayat 17 dan dia pisahkan. Lalu ayat yang ke-18 dia bilang dia terima kita. Nah, ayat 17 bagian akhir, menerima kita. Setelah dia terima kita, ayat 18 bilang dia menjadikan kita anaknya laki-laki dan anaknya perempuan. Ini luar biasa, saudara. Kita bukan keturunan Yahudi, lahir dari suku Alor, lahir dari suku Rote, lahir dari suku Sabu, lahir dari suku Jawa. Ya, saudara, kita ini kan orang-orang sebenarnya bukan keturunan Yahudi. Ya, tetapi Tuhan bilang di dalam ayat ini, dia angkat saudara menjadi anak-anaknya. Yang dia sebut anak-anaknya awal itu adalah bangsa Israel, saudara, umat kepunyaan Allah. Tapi kita mendapatkan bagian yang khusus hari ini, saudara. Ini mujizat terbesar di mana Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya laki-laki dan anaknya perempuan. Saudara, ini lebih dari sekedar apa yang kita dapat. Ini lebih daripada sekedar sesuatu yang tadi saya katakan sifatnya jasmani. Saudara, yang diberkati Tuhan. Karena kalau Tuhan angkat saya menjadi anaknya, milik pusakanya, saudara, dia menerima saya, tapi bukan hanya menerima, dia menyendirikan saya menjadi milik Tuhan, milik kepunyaannya. Ini sesuatu yang spesial, ini sesuatu yang luar biasa. Nah, karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita jangan lupa bagian kedua dari kebenaran ini, saudara. Mujizat rohani ini yang seringkali kita tidak sadari, ya, sehingga kita banyak kali kita tuntut Tuhan, padahal Tuhan baik sekali, ya saudara. Dia sudah pisahkan kita dari kegelapan, lalu kemudian dia angkat kita menjadi anak-anaknya. Waduh, anaknya laki-laki dan anaknya perempuan, milik pusakanya. Apa yang kurang lagi? Ya, seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Ini sebuah kasih karunia, ini adalah berkat Tuhan yang kita tidak bisa dapat di dunia ini, saudara. Ini kita tidak bisa dapat dari apa yang kita cari di dunia ini. Ini kita dapat perdeo, orang kupang bilang, Fare, Tuhan kasih wotong, saudaraku. Nah, kita anak-anaknya hari ini bersyukurlah karena ini sebuah kasih karunia Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita sekalian. Dan ini mujizat terbesar yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya.